Gimana nih profesi tertentu itu kemudian digantikan oleh robot, nanti bagaimana? Nah itu PR juga sendiri menjadi resah kan gitu ya. berarti Kira-kira memang betul ada keresahan ada yang dia keresahan sedikit. rasakan lah ya dari Ya. dunia kehumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua di mana saja, apa kabar? Di video ini kita akan bahas banyak hal mengenai komunikasi. Kita akan menemui narasumber untuk bertanya bagaimana tips dan trik untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita jadi makin jago komunikasi. Kita ketok pintunya dulu ya. Assalamualaikum Ibu Nurlina. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Iya, sibuk Bu. Mau ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Nurlina mendedikasikan diri pada dunia pendidikan sejak akhir tahun 80-an. Sempat menjadi kepala lembaga penelitian ISIP Jakarta, Nurlina hingga kini memimpin konsentrasi ilmu hubungan masyarakat Kampus Tercinta. Nurlina juga mengemban tugas Asesor Nasional Beban Kerja Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oke, jadi ini adalah Ibu Dr. Anda Nurlina Bangun, MSI, Ketua Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Betul Bu ya? Jangan sampai salah ini. Ya, Ibu Nurlina, Public Relation atau Humas ini kan profesi yang harus mengikuti perkembangan zaman Bu ya. Nah, sekarang ini kita sudah ada memasuki zaman perubahan digital yang besar-besaran luar biasa. Ada artificial intelligence, alat yang diciptakan menyerupai kecerdasan manusia dan sebagainya. Nah, perubahan apa yang dirasakan dunia kehumasan, apalagi Ibu ada di dunia pendidikan begitu ya, terhadap disrupsi digital ini Bu? Ya. Nah, perubahan teknologi itu mau nggak mau, suka atau tidak suka, itu kan memang mengubah banyak hal pada diri kita. Iya. Ada pada sistem, ada pada manusianya gitu. Nah, dunia pendidikan ataupun profesi PR itu sendiri memang juga harus menyesuaikan gitu dengan perubahan-perubahan itu. Gitu. Kalau kita merujuk ke belakang sedikit nih Mas Ota. Boleh, gitu boleh. Ya, Ke belakang. Yang namanya, jauh nggak nih Bu belakang? Enggak jauh, dekat aja sih. Iya. Ada namanya evolusi dalam komunikasi gitu ya. Jadi di awal kita kenal itu kan ada communication 1.0 gitu ya. Itu barulah sifatnya itu informasi itu transfer gitu, itu hanya one way, satu arah. Satu gitu. arah ya. Nah, sehingga ruang validasi dan ruang ekspresi dari khalayak itu kan jadi terbatas. Gitu kan. Nah, kemudian muncullah era berikutnya itu era communication 2.0. Sudah memulai ada ruang validasi yang lebih baik karena komunikasinya sudah dua arah. Ada kesempatan yang diberikan untuk audiens itu untuk memberikan pandangan atau pendapatnya. Nah, kemudian masuk lagi ke eranya communication 3.0 itu. Nah, ini muncullah era media sosial muncul. Karena everyone is media katanya. Setiap orang itu bisa menjadi penyampai pesan. Ya. Jadi muncul juga mungkin di situ yang namanya citizen journalism yang mulai muncul di situ. Semua orang bisa menjadi wartawan untuk menyampaikan sesuatu. Semua orang jadi komunikator. Jadi komunikator, ya betul. Kemudian era berikutnya adalah communication 4.0. Nah, di sini sekarang kita di situ Bu ya. Sekarang kita ada di situ dan bahkan mungkin juga sudah masuk ke era communication 5.0 itu ya, yang munculnya artificial intelligence itu, di mana ada peran-peran manusia yang digantikan oleh robot gitu kan. Nah, ini juga kan akan menimbulkan keresahan juga. Gimana nih profesi tertentu itu kemudian digantikan oleh robot, nanti bagaimana? Nah, itu PR juga sendiri menjadi resah kan gitu ya. Berarti memang betul ada keresahan yang dia sedikit rasakan lah ya dari dunia kehumasan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita pahami, kalau PR itu kan dalam membangun relationship itu ada human relation yang memang
tidak bisa tergantikan oleh mesin. Nah, iya betul. Berkaitan dengan itu juga dengan saluran-saluran yang digunakan oleh humas kan, kalau dulu kan di era yang konvensional ya, PR konvensional ya, kalau kita boleh pakai istilah itu ya, karena sekarang kan juga banyak berkembang PR digital istilahnya. Bagaimana dunia humas terutama dunia pendidikan ya menyikapi perubahan penggunaan saluran ini? Karena memang minatnya masyarakat itu juga berubah gitu. Kita ini kan di satu era yang kebanyakan milenial ya sekarang, hampir 60% katanya. Sekarang disebut juga Gen Z gitu ya. Yeah. Nah mereka ini kan punya satu minat yang berbeda dengan era-era yang konvensional lah, yang zamannya kolonial lah gitu ya. Minat-minat mereka itu ya jarang kan, sekarang orang mungkin udah jarang media cetak lah, misalnya kita ambil contoh ya. Media cetak itu boleh dikatakan hampir punah kan gitu ya. Nyaris tinggal sedikit lah begitu ya, sudah banyak yang tutup ya kan. Nonton televisi itu juga mainstream seperti itu juga orang hanya memanfaatkan mungkin untuk hiburan. Itu pun mungkin kaum kolonial tadi yang masih menonton televisi gitu ya. Tapi kalau milenial kan ya udah enggak, udah lihat live streaming gitu kan. Terus mereka beralih kan ke media sosial. Nah ini kan mau nggak mau gitu ya, PR itu juga dalam penggunaan medianya harus mengikuti era ini gitu, berubah ke penggunaan media sosial. Di media sosial itu sendiri penggunaannya juga berubah juga Mas gitu. Awal-awal itu kan yang booming itu mungkin penggunaan Facebook gitu ya, Facebook, kemudian beralih ke Twitter gitu ya, kemudian beralih lagi ke Instagram, dan belakangan ini malah yang booming itu Instagram mulai lagi agak-agak ditinggalkan, beralih ke TikTok gitu kan. Tapi sekarang perusahaan juga sudah memanfaatkan itu gitu. PR itu mau nggak mau harus memanfaatkan media-media itu. Ya, ini kan yang terjadi di lapangan sudah dipraktekkan gitu Bu ya. Ya, generasinya sudah generasi milenial dan generasi Z. Teknologinya sudah digital. Perusahaan-perusahaan juga di luar, instansi-instansi sudah menggunakan itu, memanfaatkan itu. Nah, ini kan berarti ada keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang kalau di dunia pendidikan ya dunia pendidikan lah yang bertugas menyiapkan itu ya. Betul. Berarti kan ada penyesuaian kurikulum. Kita harus selalu update ya kurikulum gitu. Kebetulan kita belakangan ini udah beberapa bulan sampai lebih kurang dari tahun lalu ya, dari 2021 itu secara intens kita membahas kurikulum untuk perubahan itu. Jadi kebetulan juga ada namanya kurikulum dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Jadi kurikulum itu 5 semester itu mahasiswa harus di kampus ya, belajar teori-teori gitu ya. 2 semester itu atau 1 tahun itu mereka harus di industri gitu. Full, nggak boleh kuliah gitu, full 2 semester 1 tahun gitu di industri. Nah inilah untuk menyikapi ya barangkali juga satu ya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan industri. Yang kedua adalah menyiapkan mereka punya kompetensi gitu. Dan kami pun sudah 3 semester ya, 1,5 tahun ini 2021 ya awal itu kami sudah mengirimkan mahasiswa untuk magang industri namanya. Jadi selama 1 tahun ada per 6 bulan gitu ya, per 6 bulan, dan di sana mereka full bekerja sebagaimana bidang-bidang ilmunya mereka gitu, dari setiap jurusan itu mengirimkan ke sana. Ada take and give juga di situ, bukan karena kami akademisi merasa paling pintar, enggak, justru kami juga belajar dari sana, nanti membawa ilmu juga baik dari mahasiswa tadi atau ketua konsentrasinya datang ke sana. Nah itu kita akan lakukan untuk perbaikan kurikulum. Ini jadi titik temu Bu ya, titik temu antara kampus dengan dunia industri supaya ada. Nah itu kan juga betul tidak ada mengecilkan kesenjangan lah ya gitu. Sekarang kan juga memang diminta itu kalau bisa kurikulum itu 70% ke prakteknya, teorinya 30% gitu kan. Jadi dari perubahan-perubahan yang kami dapatkan selama era disrupsi sekarang, dibukalah mata kuliah yang namanya content creation. Gitu. Nah itu dibuat dalam 2 semester 1 tahun. Ada content creation dasar dan ada content creation lanjutan. Nah di content creation ini akan diajarkan bagaimana cara
gitu ya untuk membuat konten-konten utamanya yang paling banyak itu adalah di media digital. Iya, jadi itu perubahannya itu besar, itu ada banyak keahlian yang bertambah itu. Iya, betul. Tapi anak-anak sekarang itu canggih-canggih loh, Bu. Iya, kalau saya bilang ya kaum milenial itu kan daya jelajahnya itu lebih tinggi gitu ya. Kalau kolonial ini kan ya udah ya masih menjelajah juga, tapi kan nggak secanggih mereka. Mereka kalau saya bilang ya, kalau kaum yang muda ini kan dia sering berpikirnya out of the box gitu ya. Kalau kita kan ya di dalam box itu ikutin aturan apa-apa gitu. Kalau mereka kan nggak suka keluar sedikit gitu. Tapi justru itulah salah satu kunci untuk kreativitas kan sebenarnya gitu. PR itu harus membuka diri dalam rumus 24/7 kan. 24 jam per 7 hari dalam 1 minggu gitu. Artinya apa? Karena setiap orang kapan saja, setiap detik, setiap menit orang bisa membuat apapun tentang organisasi kita. Nah di sini bisa dalam sekejap kalau kita nggak hati-hati kan reputasinya bisa runtuh kan gitu ya. Oke, kalau pesan-pesan Bu, ini kan kemarin sudah sempat sampai sekarang juga masih berjalan magang industri, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya, pesan-pesan lah untuk teman-teman mahasiswa nih Bu Nurlina. Iya Mas Ota, jadi pesan-pesannya sih sebenarnya satu, tidak pernah berhenti belajar. Sementara kita ada di satu dunia sekarang kalau menurut saya perubahan itu begitu cepatnya gitu. Kalau boleh saya kutip ya satu kata Plato, kebetulan juga saya mengajar di mata kuliah saya ada itu ya, Human Relation gitu ya. Jadi Plato itu mengatakan perubahan itu akan terus terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi gitu. Bu, saya boleh nggak diajak keliling-keliling lihat kampus nih Bu? Oh boleh Mas Ota, dengan senang hati. Cuma ini kan peralihan semester ya, kita baru saja selesai semester Gasal 2022-2023. Nah, sekarang ini mungkin hanya ada beberapa mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi. Yang lainnya libur. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kita keliling-keliling ya. Mari Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nurlina. Ini luar biasa udah nyempetin waktu ya. Ngobrol-ngobrol, dikasih lihat juga keliling-keliling kampus. Ya, makasih Bu ya. Mudah-mudahan ISIP terus maju, terus mencetak praktisi humas, praktisi komunikasi yang andal. Ya. Amin. Saya pamit Bu ya. Ya, terima kasih juga ya Mas Ota, dan mohon maaf nih atas segala kekurangan yang ada di sini. Wah, nggak ada yang kurang. Sukses juga untuk Spora. Amin. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan informasi terbaru mengenai strategi komunikasi yang efektif. Saya Ota Lamin, sampai jumpa.